kelas 12 CPS dari SMA Kristen Terang Bangsa Cirebon. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran matematika. Simak videonya ya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sistem pertidasamaan linear dua variabel. Pengertian dan bentuk umum dari sistem pertidasamaan dua variabel adalah pertidasamaan yang terdiri atas dua variabel. Nah, bentuk umum dari pertidasamaan linear dua variabel ini ditulis dengan lambang X dan Y. Berikut ini adalah bentuk umum penulisan pertidasamaan linear dua variabel. Bisa dilihat, di sini ada 4 bentuk umum dari penulisan pertidasamaan linear dua variabel. Keterangannya adalah A, B, dan C adalah bilangan asli. A dan B adalah koefisien, C adalah konstanta, dan X dan Y adalah variabel. Lalu sekarang kita akan mulai membahas tentang mengenai metode uji titik. Diketahui pertidasamaan linear dua variabel adalah AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama, gambarlah grafik AX plus B plus BY dikurangi C. Yang kedua, jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, garis pembatas digambar penuh. Jika tanda ketidaksamaan berupa kurang dari atau lebih dari, garis pembatas digambar putus-putus. Yang ketiga, uji titik. Ambil sembarang titik, misalkan X1, Y1 dengan X2, Y2. Di luar garis AX ditambah BY sama dengan C. Yang keempat adalah masukkan nilai titik X1, Y1 atau X2, Y2 tersebut ke dalam pertidasamaan AX ditambah BY kurang dari sama dengan C. Yang kelima, itu ada kedua kemungkinan, yaitu jika hasil ketidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai benar, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Namun, jika ketidaksamaan AX1 ditambah BY1 kurang dari sama dengan C bernilai salah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak memuat titik X1, Y1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Lalu, selanjutnya adalah memperhatikan tanda ketidaksamaan. Daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dapat ditentukan di kanan atau di kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketidaksamaan. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan koefisien X dan pertidaksamaan linear dua variabel tersebut positif. Jika tidak positif, kalikan pertidaksamaan dengan negatif 1. Ingat, jika persamaan dikali negatif 1, tanda ketidaksamaan berubah. Yang kedua, jika koefisien X dari PTLDV sudah positif, perhatikan tanda ketidaksamaannya. Berikut adalah keterangan-keterangannya. Contohnya itu, 4X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 14. Jawabannya adalah daerah penyelesaian ada di kanan dan pada garis 4X ditambah 10Y sama dengan 14. Contoh soal yang kedua itu adalah negatif 6X ditambah 16Y lebih dari sama dengan 30. Jawabannya adalah negatif 6X ditambah 16Y lebih dari sama dengan 30 dikali negatif 1 agar koefisien X menjadi positif, yaitu menjadikan bentuknya seperti 6X dikurangi 16Y kurang dari sama dengan negatif 30. Maka daerah penyelesaian di kiri dan pada garis negatif 6X ditambah 16Y sama dengan 30. Lalu, kita akan membahas mengenai sistem pertidasamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel atau yang biasa dikenal dengan SPTLDV adalah gabungan dari dua atau lebih pertidasamaan linear dua variabel. Langkah sederhana untuk menyelesaikan SPTLDV adalah yang pertama, cari titik X saat Y sama dengan 0, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, gambarlah grafik sesuai dengan titik X dan Y. Yang ketiga, arsir daerah yang sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Contohnya, 8X ditambah 16Y lebih dari sama dengan 32. Maka jawabannya adalah yang pertama, kita harus mencari nilai X. Jika Y sama dengan 0, maka menjadi 8X sama dengan 32. X sama dengan 32/8,
yang menjadikan hasilnya X sama dengan 4. Yang kedua, kita akan mencari nilai Y. Jika X sama dengan 0, maka menjadi 16Y sama dengan 32. Maka Y sama dengan 32 dibagi 16, yaitu Y sama dengan 2. Lalu angka yang ketiga adalah kita harus menggambar grafik dengan titik X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2 atau 4,2. Pengarsiran daerah sudah ditampilkan seperti ini tampilannya. Dan ini adalah sumber materi dan contoh soal yang saya ambil pada presentasi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sekian dari saya, terima kasih.